Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Seperti biasa, saya membahas soal tentang P3K, UKOM, SKB, khususnya tenaga kesehatan bidan, part 5. Langsung ya, kita ke soal dan pembahasan. Soal nomor 41. Seorang perempuan berusia 29 tahun datang ke PMB dengan keluhan terlambat haid 5 minggu. Payudara terasa nyeri dan tegang, gusi sering bengkak dan mudah berdarah. Hasil pemeriksaan, TTV dalam batas normal, uterus terabat tegang dan PP tes positif. Tindakan apakah yang tepat diberikan pada klien? A. Konsumsi FE. B. Berkumur setelah makan dan sikat gigi teratur. C. Berkumur dengan larutan betadin. D. Mengkonsumsi vitamin C atau E. Mengkonsumsi aspirin. Di sini ibu sering gusi bengkak dan mudah berdarah. Kemudian, tindakan apakah yang tepat diberikan pada ibu tersebut? Jawaban yang tepat yaitu yang B. Berkumur setelah makan dan menggosok gigi secara teratur. Pembahasan, gingivitis selama kehamilan diakibatkan karena peningkatan estrogen. Estrogen dapat meningkatkan aliran darah ke mulut sehingga gusi menjadi lebih rapuh. Kasus tersebut, ibu mengalami bengkak gusi dan mudah berdarah karena efek estrogen, yang sehingga apabila bertemu dengan bakteri maka akan timbul peradangan. Sehingga untuk mengatasinya, ibu harus meningkatkan kebersihan rongga mulut dengan berkumur setelah makan dan menggosok gigi secara rutin untuk menghindari perkembangan bakteri. Paham ya teman-teman? Next, soal berikutnya. Nomor 42. Seorang perempuan berusia 29 tahun datang ke PMB Q3P2A0, hamil 28 minggu, mengeluh tidak merasakan gerak janin selama 2 hari. Hasil pemeriksaan dalam batas normal, TFU setinggi pusat saat palpasi tidak teraba gerak janin dan DCC tidak terdengar. Apakah diagnosa pada kasus tersebut? A. Maserasi. B. Abortus. C. IUGR. D. IUFD. E. Kelainan kongenital. Jawaban yang tepat yaitu IUFD atau intrauterine fetal death. IUFD atau intrauterine fetal death adalah kematian janin usia kehamilan 22 minggu ke atas. Tanda kematian janin antara lain DCC negatif, TFU menetap atau berkurang, gerakan janin berhenti bergerak, pada perabaan kepala janin terasa jatuh. Paham ya teman-teman untuk soal nomor 42? Baik, lanjut ke soal berikutnya. Nomor 43. Seorang perempuan berusia 29 tahun, G1P0A0, hamil 34 minggu, datang ke BPM untuk memeriksakan kehamilan. Ibu mengeluh merasakan nyeri pada punggung. Apakah anjuran yang tepat pada klien tersebut? A. Relaksasi. B. Menggunakan bantal ketika tidur untuk meluruskan badan. C. Mengurangi aktivitas. D. Makan makanan yang mengandung kalsium yang banyak. Atau E. Berbanyak tidur. Ayo, kira-kira yang mana teman-teman jawaban? Jawaban yang paling tepat yaitu yang B ya, menggunakan bantal ketika tidur untuk meluruskan badan. Soal nomor 44. Seorang perempuan berusia 28 tahun, G1P0A0, datang ke BPM untuk memeriksakan kehamilan pertama kali. Ibu mengatakan tidak menstruasi selama 4 bulan dan mengeluh sering kencing, mual muntah dan badan terasa lemas. Hasil pemeriksaan dalam batas normal, DCJ 140 kali per menit, HB 12,1 gram per sen. Apakah tanda pasti kehamilan pada kasus di atas? A. Tidak menstruasi. B. Merasa mual muntah. C. Merasa lemas dan sakit punggung. D. Perut membesar. Atau E. Terdengar DCC. Ini sudah saya bahas ya pada soal part sebelumnya. Namun kali ini saya memberikan soal yang mirip, yaitu jawaban yang tepat yang E. Terdengar DCC, di mana tanda gejala kehamilan terdapat 3 tanda gejala kehamilan. Yang pertama adalah tanda tidak pasti, tanda mungkin, dan tanda pasti. Tanda tidak pasti lebih ke hal-hal yang dirasakan oleh pasien
seperti A minor, mual muntah, mengidam, pingsan, anoreksia, lelah, miksi sering, konstipasi, epolis. Lalu di sini tanda mungkin yaitu ke arah hasil pemeriksaan namun belum adanya DCC dan gerak janin. Di sini misalnya adalah adanya DCC dan gerakan janin, belum adanya DCC dan gerakan janin, perut membesar, uterus membesar, tanda Hegar, tanda Chadwick, tes kehamilan positif, teraba Ballotman. Nah, di sini tanda pasti pada kehamilan adalah adanya gerak janin dan DCC. Paham ya teman-teman? Dan di sini saya atau teman-teman bisa membedakan antara kedua hal, yaitu tidak pasti lebih ke gejala yang ibu rasakan kalau pasti adanya DCC dan teraba bagian-bagian janin. Paham ya teman-teman untuk penjelasan saya pada soal ini? Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 45. Seorang perempuan berusia 28 tahun, G1P0A0 datang ke BPM untuk memeriksakan kehamilan. Ibu mengeluh sesak nafas saat tidur. Hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal, usia kehamilan 8 minggu, TFU 30 cm, denyut jantung janin 150 kali per menit. Apakah anjuran yang tepat untuk mengatasi keluhan tersebut? A. Tidur terlentang. B. Meninggikan kaki saat tidur. C. Tidur miring. D. Merenggangkan tangan ke atas kepala serta mengambil nafas panjang. Atau E. Bernafas pendek-pendek. Jawaban yang tepat yaitu yang D, meregangkan tangan ke atas kepala serta mengambil nafas panjang. Lanjut ya ke soal berikutnya. Nomor 46. Seorang perempuan berusia 28 tahun, G1P0A0 datang ke BPM untuk memeriksakan kehamilan. Pertama kali, ibu mengeluh sering mual muntah, pusing, dan lemas. Setelah dilakukan anamnesa dan pemeriksaan, didapatkan ibu mengalami kecewa, murung, dan penolakan karena hasil PP test positif. Karena ibu berencana mengembangkan karir terlebih dahulu. Pertanyaan, apakah konseling yang tepat untuk kasus tersebut? A. Tanda bahaya. B. Ketidaknyamanan selama kehamilan. C. Penerimaan diri. D. Pola kebutuhan atau E. Body mekanik. Di sini, data utama adalah ibu mengeluh sering mual muntah, pusing, dan didapatkan ibu mengalami kecewa. Ya, maka konseling yang tepat diberikan kepada ibu tersebut adalah yang C, penerimaan diri. Paham ya teman-teman untuk soal nomor 46? Kita lanjut soal berikutnya. Nomor 47. Seorang perempuan berusia 28 tahun, G1P0A0 datang ke BPM untuk memeriksakan kehamilan. Ibu mengeluh terdapat peningkatan frekuensi berkemih dan merasa tidak nyaman atas kondisi yang dialami. Hasil pemeriksaan menunjukkan TTV dalam batas normal. Usia kehamilan 36 minggu, TFU 32 cm. Bagaimana cara mengatasi keluhan tersebut? A. Menghindari minuman dingin. B. Mengurangi minuman. C. Memperbanyak minuman air hangat dan diminum pada siang hari. D. Menghindari minuman teh dan kopi. Atau E. Mengurangi minuman dingin saat pagi hari. Jawaban yang tepat yaitu yang D. Menghindari minuman teh dan kopi. Karena teh dan kopi termasuk minuman salah satu diuretik ya, yang menyebabkan miksi terus-menerus. Nomor 48. Seorang perempuan berusia 28 tahun, G1P0A0, hamil 36 minggu, datang ke BPM untuk memeriksakan kehamilan pertama kali. Keluhan yang dialami oleh ibu adalah merasa sering kencing pada perut bagian bawah dan hilang saat istirahat. Apakah penjelasan yang baik didapatkan ibu hamil pada kasus tersebut? A. Mengenali tanda bahaya. B. Mengenali tanda persalinan. C. Persiapan persalinan. D. Penapisan dan pengobatan nyeri dan kontraksi perut. Atau E. Penanganan dan pengobatan komplikasi kegawat daruratan. Jawaban yang tepat yaitu yang B. Mengenali tanda persalinan. Di sini
Ibu merasakan bahwa sering kencang pada perut bagian bawah dan hilang kontraksi pada saat istirahat. Ini merupakan tanda persalinan, sehingga KIE yang diberikan kepada ibu tersebut adalah mengenali tanda persalinan. Paham ya teman-teman untuk soal nomor 48. Nomor 49, seorang perempuan berusia 28 tahun, G1P0A0, hamil 24 minggu datang ke BPM untuk memeriksakan kehamilan. Ibu mengeluhkan adanya kaki kram dan gerakan janin yang sering. Apakah fokus pada pemeriksaan oleh bidan pada kasus ini? A. Penapisan anemia. B. Persiapan persalinan. C. Pengenalan tanda gejala preeklamsi ringan. D. Perencanaan persalinan. Atau E. Penerimaan diri. Di sini jawaban yang tepat yaitu yang C. Pengenalan tanda gejala preeklamsi ringan. Sedangkan untuk option yang A, penapisan anemia ini tidak perlu dilakukan karena pada kasus di atas tidak mengarah pada anemia. Sedangkan untuk pemeriksaan anemia atau cek lab itu fokus pada trimester pertama dan trimester ketiga. Sedangkan yang B, persiapan persalinan, dan D, perencanaan persalinan ini nanti dilakukan pada trimester ketiga. Lalu untuk option yang E, penerimaan diri, ini dilakukan pada trimester pertama apabila ibu mengalami kondisi psikis antara cemas, bahagia, dan ragu dengan kehamilannya. Jadi untuk option yang E ini diberikan pada trimester pertama. Sedangkan pada soal usia kehamilan ibu 24 minggu. Jadi jawaban yang tepat yaitu yang C. Next, soal berikutnya. Nomor terakhir. Seorang perempuan berusia 28 tahun, G1P0A0, hamil 34 minggu, datang ke BPM untuk memeriksakan kehamilan. Ibu mengeluhkan nyeri punggung pada bagian belakang. Hasil pemeriksaan didapatkan tekanan darah 120/80, nadi 80 kali per menit, DJJ 140 kali per menit, TFU 30 cm. Pemeriksaan obstetrik didapatkan punggung kanan dan letak belakang kepala. Apakah konseling pada kasus di atas? A. Ayunkan atau miringkan panggul. B. Fleksikan lutut ke abdomen. C. Membungkuk ke arah nyeri. D. Menghindari pakaian ketat. Atau E. Posisi menghadap ke samping saat tidur. Ini adalah gangguan kenyamanan pada ibu trimester ketiga ya, dengan keluhan nyeri punggung pada bagian belakang. Jadi, konseling yang diberikan adalah ayunkan atau miringkan panggul. Baik, kita lihat di pembahasan, nyeri punggung merupakan salah satu ketidaknyamanan selama kehamilan, khususnya trimester ketiga. Berikut ini adalah cara mengatasi keluhan nyeri punggung selama kehamilan, terutama trimester 3. Yang pertama, postur tubuh yang baik. 2. Mekanisme yang tepat saat mengangkat. 3. Menghindari membungkuk berlebihan. 4. Mengayunkan atau memiringkan punggung. 5. Menggunakan sepatu berhak rendah. 6. Kompres es pada punggung. 7. Pijatan atau usapan pada punggung. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.